Hai, yuk kita lanjutin lagi apa yang udah kita pelajari kemarin, yakni tentang frasa. Kemarin kita udah belajar definisinya, kemudian ciri-cirinya, terus ada perbedaan juga antara frasa dan kata majemuk yang dua-duanya ini diujikan di PPU. Terus kita juga udah bahas dua contoh ini, kita udah bahas satu soal, dan masih ada empat soal asli lagi yang akan kita bahas pada video kali ini. Gimana? Kamu udah coba ngerjain empat soal yang kemarin aku jadiin PR? Kalau belum, kamu sambil pause videonya ya. Nanti coba dikerjain dulu. Untuk ngingetin lagi gimana cara ngerjain soal tentang pola frasa, yang pertama kita nggak perlu lihat teksnya. Jadi kita harus ingat lagi ya, kalau misalnya di PPU, itu tuh waktu ngerjainnya lebih sempit. Jadi PPU ini ada 20 soal, tapi waktu ngerjainnya adalah 15 menit. Jadi kalau misalnya ada soal-soal yang nggak perlu kita baca teksnya, ya udah kita tinggalin aja teksnya gitu. Meskipun opsi jawabannya di sini tuh kayak merujuk gitu ke teksnya. Oke, sekarang kita coba bahas di soal ini ya. Pertanyaannya masih sama. Kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama dengan gerobak dorong. Kemarin cara ngerjainnya ada dua ya. Yang pertama, kita bisa lihat dari kelas katanya. Kelas kata ini ada misalnya nomina, verba, atau adjektiva gitu. Yang kedua, kita bisa lihat dari maknanya. Makna ini terkait dengan bisa disisipi dengan kata apa sih gitu. Sekarang kita cek frasa yang ada di soal dulu. Gerobak dorong ini kelas katanya, gerobak itu adalah nomina, kata benda gitu ya. Dorong itu adalah verba. Jadi frasa ini dibangun atas nomina plus verba. Terus kalau dilihat dari maknanya, gerobak dorong itu maknanya adalah gerobak yang didorong. Berarti kita coba analisis opsi jawabannya yang harus sama persis gitu ya. Entah dari sisi maknanya atau dari sisi kelas katanya. Kalau bisa sih dua-duanya gitu. Kalau kita cek opsi yang A, makanan itu adalah nomina. Fermentasi ini juga nomina. Dia tuh kata benda gitu, bukan kata kerja. Tapi kalau dilihat dari maknanya, makanan fermentasi itu maknanya adalah makanan yang difermentasi. Berarti secara makna ini tuh bisa gitu, sama dengan yang ada di soal. Kalau protein pokok, protein itu adalah nomina, pokok itu adalah adjektiva. Kalau dilihat dari maknanya, ini kan bukan protein yang dipokok gitu ya, tapi protein yang pokok atau yang bersifat pokok, penting gitu. Makanya sisipannya yang aja, bukan yang di kayak di soal. Makanya opsi yang B ini tuh salah karena kelas katanya beda, maknanya juga beda. Kemudian tempat tempe, tempatnya ini nomina, tempe ini tuh nomina. Kalau kita lihat sisipannya, ini bukan tempat yang ditempe gitu ya, tapi tempat untuk tempe gitu. Makanya opsi yang C ini juga salah. Falsafah Jawa, falsafahnya itu nomina, Jawanya juga nomina. Kalau dilihat dari maknanya, itu kan bukan falsafah yang di Jawa, tapi ya udah falsafah dari Jawa gitu sisipannya tuh. Kemudian opsi yang terakhir dalam manuskrip, dalam ini adalah preposisi. Kemudian manuskrip ini adalah nomina. Nah, kalau ada frasa preposisional kayak gini, itu tuh nggak bisa disisipin. Jadi ya udah jenisnya itu udah beda gitu. Makanya opsi E ini juga salah. Tadi opsi D juga salah ya. Nah, dari sini, dari semua opsi, sebenarnya kan nggak ada yang nomina plus verba gitu, antara A sampai E. Tapi dilihat dari sisi maknanya, A ini tuh lebih sesuai gitu. Bisa disisipi kata yang di. Makanya untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A gitu. Oke, di sini ada soal yang sama. Tahunnya juga sama, masih tahun 2025. Kita langsung aja. Pertanyaannya adalah kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama dengan kesempatan besar adalah, berarti kita cek frasa yang
Di soal dulu ya. Kalau dilihat dari kelas katanya, kesempatan itu adalah nomina, besar itu adalah adjektiva. Kemudian kalau dilihat dari maknanya, ini tuh bisa disisipi kata yang, kesempatan yang besar. Sekarang kita cek opsi jawabannya, kenikmatan hidup. Kenikmatan itu dari kata dasar nikmat gitu. Imbuhannya tuh ke an. Kalau ada imbuhan ke an, biasanya masuknya itu adalah nomina atau kata benda. Kemudian hidup, hidup ini adalah verba, bukan nomina ya. Hidup itu kan maknanya itu menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung gitu. Jadi hidup sama mati itu semuanya masuknya adalah verba. Terus kalau dilihat dari maknanya, kenikmatan hidup itu kan bukan kenikmatan yang hidup, tapi kenikmatan dalam hidup. Makanya opsi A ini salah karena kelas katanya beda, maknanya juga beda. Kemudian sangat ini adalah adverbia. Kemudian sulit itu adalah adjektiva. Nah, kalau ada frasa yang dibangun dari adverbia plus adjektiva, ini tuh susah ya nyari sisipannya. Ya udah maknanya sangat sulit gitu. Jadi secara makna beda, secara bentuk ini juga beda ya kelas katanya. Makanya opsi B ini juga salah. Kemudian opsi yang C, kegiatan sederhana. Kegiatan itu adalah nomina, sama ya imbuhannya tuh ke an gitu. Terus sederhana, ini adalah adjektiva. Kalau kita lihat kegiatan sederhana, ini tuh bisa juga disisipi kata yang, kegiatan yang sederhana. Makanya opsi C ini bisa. Opsi D, media sosial. Kalau kita lihat konteksnya, media sosial di sini itu bukan media untuk bersosial gitu. Jadi bentuk ini itu tuh maknanya baru. Jadi media sosial ini maknanya adalah aplikasi kayak Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Makanya opsi yang D ini tuh bukan frasa guys, tapi masuknya itu kata majemuk atau kata yang berpasangan tetap. Jadi udah otomatis salah ya, karena dia bukan frasa. Terus keliling kompleks. Keliling, kalau kita ngomongin keliling doang, itu sebenarnya masuknya tuh nomina. Tapi dalam konteks ini, kelilingnya itu kan harusnya itu tuh mengelilingi kompleks, gitu kan ya guys? Mengelilingi. Makanya ini tuh sisipannya nggak bisa yang juga. Terus kalau dilihat dari kelas katanya, mengelilingi itu adalah verba, kompleks. Dalam konteks ini, kompleksnya tuh maknanya adalah perumahan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang rumit gitu. Makanya ini verba plus kompleksnya itu adalah nomina. Kelas katanya beda, sisipannya itu juga beda. Makanya opsi A ini bukan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C. Semoga paham ya. Ini udah soal yang kedua nih. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, ini juga hampir mirip dengan soal yang tadi kita bahas ya. Kata yang ditanyain itu adalah nasi goreng. Nasinya nomina, gorengnya itu adalah verba. Bisa disisipi kata apa? Bisa disisipi kata yang digoreng. Berarti kita pilih aja di antara A, B, C, D, E yang kalau nggak kelas katanya sama, maknanya tuh sama gitu. Kalau yang A, kualitas itu adalah nomina, pendidikan itu juga nomina. Bisa nggak? Kualitas yang pendidikan. Nggak bisa. Sisipan dari opsi A ini adalah kualitas dari gitu. Kualitas dari pendidikan. Makanya salah. Kelas katanya beda, maknanya juga beda. Tenaga pengajar, tenaganya nomina, pengajarnya itu juga nomina. Ini juga nggak bisa tenaga yang dipengajar. Nggak bisa. Sisipannya ini juga dari, tenaga dari pengajar. Opsi B ini juga salah. Opsi yang C, peserta ini adalah nomina, didik itu adalah verba. Kalau dilihat dari maknanya, kan bisa ya, peserta yang dididik gitu. Jawabannya C lagi guys. Ini benar. Kemudian pengembangan pendidikan. Pengembangan itu nomina, pendidikan itu juga nomina. Kalau di sisipi, ini tuh sisipannya bukan yang di pendidikan ya, tapi pengembangan dalam pendidikan.
Makanya opsi D ini juga salah. Terus keberhasilan itu nomina, program itu juga nomina. Dilihat dari maknanya, keberhasilan yang diprogram. Enggak, guys. Ini tuh kayak programnya yang berhasil gitu kan. Berarti ya bisa aja disisipi kata dari keberhasilan dari suatu program gitu. Nah, untuk soal ini sama lagi guys. Jawabannya adalah yang C. Soal terakhir. Ayo, coba di pause dulu kalau misalnya belum ngerjain. Terus kita cari ya, mana sih kelompok kata dalam bacaan yang memiliki pola makna yang sama. Ini kehapus kayaknya ya kata samanya. Dari kata rencong Aceh. Nah, ini soal 2023. Mungkin bingung ya, rencong itu apa sih? Kalau dicek KBBI, rencong itu kayak pedang gitu, guys. Jadi, rencong Aceh ini adalah pedang dari Aceh. Rencongnya nomina, Acehnya juga nomina. Kalau kita nggak tahu maknanya, ya emang agak susah ya. Tapi ya kita kira-kira aja. Rencong itu kayak suatu benda gitu. Soalnya nggak ada juga di teks kata rencong Aceh. Nah, kita pilih yang kayak gini ya, nomina plus nomina, terus sisipannya itu kata dari. Ini tuh menunjukkan asal gitu. Kalau kerajaan Swedia, ini polanya mirip ya. Ada kata Swedianya gitu, ada nama daerahnya. Kerajaan ini juga nomina, Swedia ini juga nomina. Tapi kerajaan Swedia itu kan dia nggak bisa dibawa kemana-mana, guys. Jadi ini itu sisipannya bukan kerajaan dari Swedia. Ya dia letaknya itu di Swedia gitu. Makanya ini sisipannya tuh pakainya di gitu. Kerajaan di Swedia. Fisikawan Perancis. Fisikawan ini adalah nomina, Perancis ini nomina. Nah, ini bisa ya, fisikawan dari Perancis. Boleh. Kalau asal Amerika, sebenarnya sama ya, asalnya tuh nomina, Amerikanya ini juga nomina gitu. Ini juga bisa sih disisipi kata dari. Tapi asal itu kan nominanya itu masih nomina yang abstrak gitu. Sementara rencong yang artinya pedang itu kan lebih ke nomina yang kelihatan atau berwujud. Makanya opsi C ini tuh bukan. Kalau yang tadi jawabannya C, yang ini justru bukan C jawabannya. Kalau yang D, Universitas Columbia ini sama kayak kerajaan Swedia. Jadi sisipannya itu adalah di. Makanya salah juga. Terus kuantum Austria, kalau kita cek sebenarnya ini tuh harusnya masih ada kata fisikawannya gitu ya. Jadi fisikawan kuantum asal Austria gitu. Tapi karena nggak ada fisikawannya, ini tuh jadi nggak bermakna frasanya, kurang gitu frasanya. Makanya bukan yang E jawabannya. Untuk soal ini, yang lebih sesuai atau lebih tepat pola maknanya dengan rencong Aceh itu adalah opsi yang B, guys. Gitu. Oke, ini udah soal terakhir ya. Kalau misalnya kamu ada yang mau ditanyain, boleh langsung di komen aja. Nanti aku bales di komen. Kalau misalnya aku nggak bisa bales di komen karena terlalu susah gitu ngejelasinnya, nanti aku bikinin videonya. Oke? Itu aja buat video kali ini. Semoga kamu makin paham. Dan kita bertemu lagi di video-video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe. Bye!